Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Alhamdulillah, yang kami hormati Al-Ustaz Iskandar Hafizullah Ta'ala, yang kami hormati Al-Ustaz Dadan Hafizullah Ta'ala, yang kami hormati Mudir BMT Hafizullah Ta'ala, dan yang kami hormati asatidah dan para sahabat peserta yang kami hormati, Bapak Yusuf Hafizullah Ta'ala yang kami hormati, yang mungkin tidak saya bisa sebutkan satu persatu, dan Alhamdulillah sudah berada di tempat acara daurah bersama Al-Ustaz Iskandar Hafizullah Ta'ala dalam tema kajian yaitu 40 kaidah fiqhiyah, atau dalam kitab yang lainnya dalam pembahasannya adalah Mabadil Awaliyah, di tempat Gerage Lanai Resto Sangkan Murid, Kuningan, Jawa Barat. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada semuanya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kehadirannya untuk bisa mengikuti insyaallah ta'ala sesi demi sesi untuk pembahasan kaidah fiqhiyah bersama Ustaz Iskandar LC Hafizullah Ta'ala. Sebelum memulai pembahasan inti, insyaallah ada beberapa prakata atau kata pengantar. Pertama dari Mudir BMT Al-Arbah Syekh Abu Rijal Hafizullah Ta'ala. Kemudian yang kedua prakata dari Al-Ustaz Dadan Hafizullah Ta'ala. Dan ketiga kita pembahasan inti acara yaitu materi daurah qawaid fiqhiyah. Tidak beranjak lama, kita langsung saja untuk prakata dari Mudir PMT Al-Arbah Syekh Abu Rijal Hafizullah Ta'ala. Tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, bapak-bapak semua, insyaallah ya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di rumah juga sehat ya, anak, istri, meskipun ditinggal satu hari, tapi tetap selalu bahagia. Ya, kalian juga bahagia kan, insyaallah. Pengantin baru soalnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga tertular jadi pengantin baru. Kode keras. Nambah bahagia juga. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kehadirannya semua para kesepuhan kita ya, insyaallah ustadz-ustadz kita penuh semangat di pagi hari ini. Yang paling jauh siapa ini? Ustadz Jajang kayaknya nih ya, dari oleh harus dikasih hadiah ini. Yang paling jauh nanti saya dikirim set P60 kan, ada kopi kan. Masya Allah. Ya, sedikit saja mungkin hanya informasi lah gitu ya. Alhamdulillah kita sudah membentuk majelis apa tuh, Markas Ilmu Muslim Madani. Yang ini sudah aktivitas kita belajar bersama Al-Ustaz Nur Muhammad Iskandar LC di perumahan Pesona Mutiara Kasturi, di rumahnya Al-Ustaz Fajar. Alhamdulillah setiap hari Rabu ya saja sama hari Sabtu itu sudah rutin. Alhamdulillah sudah beberapa kitab mungkin ya. Saya malah lupa, sering bolos soalnya. Birrul Walidain udah ya, Sama'il. Alhamdulillah, jadi ini ada Markas Ilmu Muslim Madani, memang rutin kajian kitab-kitab setiap Rabu dan Sabtu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sih, kenapa jadi ibu-ibu ya? Ibu-ibu di rumah. Jadi barangkali nanti kedepannya
mau ikut juga boleh, silakan. Insya Allah hari bulan Ramadan juga masih jalan Ustaz ya, Insya Allah ya, nanti sambil ditutup dengan buka bersama barangkali ya gitu ya. Biasanya kita kajian kita plus majelis ngopi saja, majelis kopi ya, sambil ngopi. Insya Allah sekarang juga kita siapkan kopinya, jadi kita selalu majelis kitabnya tidak lepas dari kopi saja. Disiapkan kopinya ya. Dan untuk kegiatan seperti ini sebagai ya refreshing buat kita semua. Jadi sekali-kali kita mengadakan di luar ya, biasanya di majelis di rumah, kita adakan di luar ya, mudah-mudahan bisa 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Dan alhamdulillah ini yang kedua beritu saja. Yang kedua, yang pertama itu di Villa Barokah ya, Villa Barokah itu masih saudaranya Syekh Muhammad di dekat jalan Hotel Horizon ke sana ya. Kita menginap waktu di sana, alhamdulillah sekitar berapa peserta ya? 30 kan ada ya? 30 ya? Ada. 30 peserta. Alhamdulillah Ustaz dari mana-mana hadir di situ, menginap di sana 1 malam ya. Dan alhamdulillah full itu 2 hari 1 malam. Nah, ini yang kedua, alhamdulillah insyaallah kita full 1 hari sampai maghrib, sampai makan sore Pak. Jadi barangkali ada yang saum juga bisa buka bersamanya di sini aja sekalian. Nanti insyaallah sampai makan sore. Nah itulah, mudah-mudahan ini berkelanjutan. Mohon doa dan dukungannya ya, doa dan dukungan. Jadi perlu tuh 2 hal tuh, doa harus berdoa, dukungan juga dukung. Jadi barangkali yang mau infak juga boleh, tapi kalau yang nggak infak juga nggak apa-apa, ajak orang lain untuk infak begitu. Jadi infaknya ke Jiswa, ini kita kenalkan Jiswa El Arbah. Alhamdulillah ini dibentuk, salah satu programnya adalah seperti ini, kita mengadakan majelis-majelis kitab untuk memfasilitasi ustadz-ustadz juga belajar bersama di sini. Dan mudah-mudahan ke depan juga, tadi malam kita juga merumuskan ada program untuk ya memfasilitasi ustadz-ustadz dalam hal pengadaan kitab-kitab lah, supaya ustadz-ustadz juga terfasilitasi untuk kebutuhan kitabnya. Ustadz itu kan manfaatnya untuk umat, nah, maka umatnya pun harus bisa ya memberikan fasilitas demi meningkatnya ilmu, penyebaran ilmu di khususnya di Kuningan. Itu mungkin tentang program yang berhubungan dengan belajar bersama kita di sini, daurah. Mudah-mudahan nanti setelah Idul Fitri ya, kita juga akan mengadakan daurah yang 3. Syukur-syukur sekali-kali di luar Kuningan. Tapi ya nanti lihat kondisi sih, karena memang pandeminya belum selesai. Ya nanti saya mohon fatwanya Ustaz Dadan dulu kan gitu, boleh nggak keluar Kuningan kan gitu kan. Karena di Bogor juga ada tempat villa punya rekanan kita, kemarin saya udah survei, tapi surveinya bawa istri gitu kan kalau survei. Memang ada terbilang gratis gitu nginep di sana kan. Masya Allah di bawah lereng Gunung Salak gitu kan. Ya itu contoh aja, contoh dengan bibita kan gitu kan. Ya gitu mungkin mohon doa dan dukungannya. Silakan teman-teman semua barangkali punya rekanan, punya teman-teman yang pengusaha boleh menganjurkan atau mengajak infak di Jiswa. Salah satunya adalah programnya seperti ini. Dan kita juga kemarin bagi-bagi kurma ya saja. Bagi-bagi kurma boleh, yang belum mengajukan silakan mengajukan kurma untuk dibagikan saja di masjid-masjid gitu kan, untuk buka bersama. Masih ada stok deh. Insya Allah ada sedikit. Masih ada, barangkali mau mengajukan silakan. Ya nanti program Jiswa lebih jelasnya nanti di sesi-sesi istirahat, barangkali Ustadz Fajar bisa sharing. Saya hanya memberikan pendahuluan saja, dan mohon maaf barangkali kegiatan-kegiatan seperti ini masih banyak kekurangan, ya masih banyak perbaikan, dan mohon saran dan ininya apa namanya dukungannya ya, saran kritik. Mudah-mudahan kita terus memperbaiki, dan hari ini pun insya Allah channelnya sudah channel apa ya namanya
LR TV. Wah, LR TV tahu-tahu muncul aja tuh LR TV lahir. LR TV ya, jadi udah ada TV-nya. TV di rumah masing-masing nih. Channelnya LR TV bisa disimak, nanti di share ke teman-teman. Mudah-mudahan ini ada Kang Adam nih udah jadi tim media di LR. Mudah-mudahan minta dukungannya juga bisa meliput di berbagai kegiatan baik dakwah, sosial maupun ekonomi Islam, ekonomi syariah. Kemarin juga meliput beberapa sektor usaha ya Kang Adam ya, gitu kan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kurang dan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Pak Mudir BMT Al-Arbah, Syekh Abu Rijah hafizullah taala atas prakasa dan mukadimahnya. Kita berlanjut kepada sesi yang berikutnya adalah prakata atau sedikit tausiah atau nasihat dari Al-Ustaz Dadan Abu Fatihah hafizullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, para asatidzah, para kesusahan saya hormati dan muliakan, wabil khusus panitia dan lebih khusus lagi pemateri, guru kita semua Al-Ustaz Nur Muhammad Iskandar hafizahullah taala. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya juga nggak tahu mau disuruh ngomong di sini. Ini di luar apa kesepakatan ini ya. Di luar kesepakatan ya, tapi ya nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi intinya yang pertama kami haturkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dan memang biasanya kami kegiatannya itu setiap malam Kamis dan malam Ahad ya. Alhamdulillah sudah banyak kitab yang kita selesaikan. Sudah lebih dari, kalau saya pribadi sudah lebih dari 6 kitab ya. Dari Ustaz Iskandar dengan sanadnya. Saya pribadi alhamdulillah majelis ini terbuka untuk siapa saja yang ingin menuntut ilmu, karena memang kita tidak membatasi dengan yang bisa bahasa Arab saja. Dan insya Allah di majelis ini juga hal-hal yang memang tidak bisa dipahami dalam masalah-masalah istilah-istilah ilmiah itu dijelaskan juga ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, azan ya Allah wa iyyakum, acara ini adalah acara sengaja dibuat oleh kami yang memang dari majelis MMI ini, majelis para asatidzah awalnya ya, majelis majelis Muslim Madani awalnya. Muslim Madani ya, majelis Muslim Madani Indonesia. Jadi ini sebagai titik tolak agar kita ini senantiasa jangan merasa sudah cukup mendapatkan ilmu, sudah cukup disebut ustadz, cukup dimuliakan orang, padahal kita ini tidak ada apa-apanya. Seperti itu. Oleh karena itu kita mencoba dengan mengadakan daurah-daurah bekerja sama dengan BMT Al-Arbah, juga jiswahnya. Kemudian daurah-daurah ini sengaja tidak membahas daurah-daurah yang sifatnya umum seperti kita fikih, kitab apa, tapi kita daurah yang sifatnya taksil, yang mendasar, yang kadang-kadang kita lupa hal-hal seperti ini. Karena salah satu faktor yang membuat kami tergugah untuk itu, sekarang banyak sekali fitnah atas nama ilmu. Ini berbahaya sekali, karena fitnah atas nama ilmu itu lebih berat daripada fitnah atas nama kebodohan itu sendiri. Fitnah atas nama ilmu seakan-akan ini ilmu, padahal bukan ilmu. Seperti itu.
seakan-akan ini adalah sebuah kebenaran, padahal bukan sebuah kebenaran. Semua itu salah satu penyebabnya adalah apa? Karena kita umat Islam, khususnya para dai, itu tidak bersungguh-sungguh mempelajari hal-hal yang sifatnya mendasar, ya, seperti yang yang akan kita daurahkan ini. Memang kecil, sifatnya kecil. Setidaknya bagi yang sudah lulus Libya, lulus Madinah, yang mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali apa yang telah dipelajari. Dan yang belum mempelajari, ya, ini sebagai bekal. Karena ilmu-ilmu seperti ini sangat penting sekali bagi khusus bagi kita yang sudah terjun mengajari manusia, dan terlebih lagi diminta fatwa oleh manusia, ya, diminta fatwa oleh manusia. Dan juga bagi kita semua juga penting, bagi yang belum menjadi ustadz, untuk apa? Setidaknya tahu bagaimana harus melakukan apa ketika menghadapi kehidupannya, baik hal ibadah maupun dalam hal selain ibadah. Itu saja. Terakhir, kalimat dari saya, mudah-mudahan senantiasa tetap kita istiqomah dan bersemangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya. Insya Allah setiap 3 bulan sekali kita akan mengadakan daurah ilmiah ini yang sifatnya ilmu-ilmu yang mendasar di dalam Islam. Kemudian mudah-mudahan Allah SWT berikan keikhlasan kepada kita, karena ini yang paling berat bagi kita, ya. Ini yang sering diingatkan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Nur Muhammad Iskandar, agar kita senantiasa ikhlas, karena memang ikhlas itu tidak ada batasnya dan tidak ada tenggang waktunya. Ikhlas itu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dan membawa hati yang selamat. Dan orang yang selamat di akhirat adalah orang yang hatinya yang selamat, adalah orang yang paling ikhlas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Dadan Abu Patia, guru kita semua, ya, dan termasuk juga pembina kami juga. Jazakallahu khairan atas tausiah dan arahannya. Insyaallah taala sesi selanjutnya kita akan langsung saja bagi peserta ahlan wa sahlan yang baru datang. Al-Ustadz Jundi, masyaallah, hafizallahu taala. Kemudian ada Al-Ustadz Sami Haji, hafizallahu taala. Ya, untuk silakan barangkali yang belum mengisi absen, sudah disediakan di depan absen, dan untuk kitabnya, ya, fotokopian kitabnya bisa diambil. Untuk absennya bisa diisi dulu, ya. Baik, ikhwan, a'azani Allah wa yakum, ya, asatidah semuanya, kesepuhan yang kami hormati. Insyaallah taala kita beranjak kepada inti materi acara, yaitu daurah, ya, 40 kaidah fikih, ya, bersama Al-Ustadz Nur Muhammad Iskandar LC. Untuk beliau kami persilahkan, tafadhal masykurah. Berapa orang lagi yang belum datang? Yang belum datang beberapa orang saja. Bagian Ustadz sudah online? Ya. Ada yang izin, kebetulan Ustadz Irman izin. Ada yang telat, Ustadz Sandi, Ustadz yang lain. Ustadz Anang agak telat katanya. Terbilang setengah hari kali ya. Iya, kayaknya online. Online, oh enggak ada. Ini ada wifi kan? Wifi, informasi wifi ada nggak? Buat peserta? Oh, belum ada. Ya, untuk peserta disiapkan alat tulisnya, ya. Kemudian semua asatidah, buat teman-teman semua, para sahabat semua, ya, kita siapkan hatinya, kemudian pendengaran kita,
kemudian penglihatan kita untuk menyimak materi yang akan disampaikan Al-Ustaz Nur Muhammad Iskandar LC Hafizullah Ta'ala. Mangga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Wa qala al-imam Ibrahim bin Yazid at-Taimi ma 'aradtu qawli ala 'amali illa ra'aitu nafsi mukadziba. Ya. Ustaz-ustaz, guru-guru kami, para sesepuh, orang tua kami, seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kami Abi hafizahullahu taala, begitu juga wabil khusus guru kami Ustaz Dadan hafizahullahu taala, dan rekan-rekan kami, guru-guru kami semuanya hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, petunjuk, hidayah, kemudahan baik di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, ini saya ngelihat Google Map, di sini ada Madinah ya. Sini ada Madinah. Saya jadi teringat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama ini ceritanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud adalah salah satu santri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Secara umur beliau hanya berbeda sekitar 20 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Rasulullah umur 60 tahun, maka beliau sekitar umur 40 tahun. Beliau salah satu santri senior. Ibnu Mas'ud santri senior. Nah, beliau menjadi ulama awal hidupnya di Madinah, kemudian menjadi ulama pula di akhir hidupnya di Irak. Ya, di sini ya, di Irak. Nah, suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, akan datang menghampiri engkau ya para insan-insan yang haus dengan ilmu." Rasulullah bilang ke santri, ya, akan datang kepada engkau insan-insan yang haus dengan ilmu dari seluruh penjuru ya, seperti itu. Nah, lalu kata Rasulullah SAW, kalau itu terjadi, maka tolonglah urus insan-insan tersebut, tolonglah perhatikan insan-insan tersebut, curahkanlah kasih sayangmu, curahkanlah perhatianmu, curahkanlah ilmumu kepada insan-insan tersebut ya. Maka Ibnu Mas'ud tatkala jadi ustadz, tatkala jadi guru, tatkala jadi kiai, khususnya di Irak, itu beliau selalu di awal majlis beliau berkata, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang wahai insan-insan yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya sahih ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ya, yang duduk di hadapan saya ini sudah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu
untuk diurusi. Jadi Masya Allah tabarakallah, Markas Ilmu Muslim Madinah, begitu juga dengan BMT Al-Arbah, begitu juga dengan Jiswah, ini semua telah melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menurut saya dengan pelaksanaan yang terbaik. Masya Allah, dengan fasilitas, dengan akomodasi, dengan konsumsi yang insya Allah telah mereka usahakan sebaik mungkin. Ya, memang mereka, ya, para ustadz-ustadz tersebut tidak memberikan apa yang kita mau, ya, tapi mereka telah memberikan apa yang mereka bisa. Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala, ya, kepada seluruh yang berperan dalam terlaksananya kajian ilmu ini yang seharusnya menjadi tradisi kita selama hidup kita ini. Ya, itu marhaban biwasiyati Rasulillah. Ya, jadi saya baru keinget hadis ini padahal sering isi kajian. Ya, marhaban biwasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang kedua seperti biasa saya akan memberikan hadis musalsal bil awaliyah kepada ustadz-ustadz semuanya. Ya, mungkin ada yang belum dapat, mungkin seperti Kang Adam, mungkin kemudian beberapa hadirin juga belum dapat sanad musalsal bil awaliyah. Jadi ada namanya hadis, Kang Arbi juga mungkin belum dapat, ada namanya hadis. Hadis ini itu sesuai tradisi para ulama itu harus menjadi hadis pertama yang didengar oleh seorang murid dari gurunya. Nah, hadis tersebut juga merupakan hadis pertama yang didengar oleh gurunya, dari gurunya. Kemudian dari gurunya, kemudian terus sampai Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah, yaitu salah satu ulama besar abad kedua di Mekah. Nah, kemudian dari gurunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saya bacakan hadisnya. Ya, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, irhamu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis ini adalah hadis pertama yang saya dengar dari beberapa guru saya, dan mereka semua memberikan sanad, dokumen otentik bahwasanya mereka mendengar hadis ini hadis pertama dari gurunya. Begitu terus dari gurunya merupakan hadis pertama yang didengar, begitu terus sampai Al-Imam Ibnu Uyainah, ya, Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ya, dari gurunya Amr bin Dinar, ulama besar Mekah awal abad kedua, dari gurunya Abi Qabus Maula Abdullah bin Amr bin Al-As, ulama abad pertama, kemudian dari gurunya sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari gurunya sang mulia, sang makhluk termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebagai ini saja, ya, sebagai diketahui bahwasanya saya meriwayatkan hadis ini samaan, bukan ijazah, ya. Bukan ijazah. Jadi ada sebagian ijazah, tapi kebanyakannya adalah qiraatan. Nah, banyak sekali orang-orang zaman sekarang yang baru dapat ijazah, baru satu guru, baru dua guru, itu sudah sangat sekali pede dan berkoar-koar dan menyebar-nyebar sanad. Nah, ini tentunya salah satu menghinakan dunia ilmu sanad. Nah, ini salah satu hadis yang saya pede, ya. Saya pede ngasih sanad ke teman-teman, ke rekan-rekan penuntut ilmu, karena saya mendapatkannya dengan sama atau dengan qiraah dan dari beberapa guru. Dan juga berikutnya saya kabarkan bahwasanya dari saya sampai Rasulullah SAW di sanad ini itu hanya 23 orang. Ya, jadi dari sekarang sampai Rasulullah SAW katakanlah 1400 tahun. Ya, 1400 tahun dibagi 23. Ya, dibagi 23, ya mungkin kurang lebih satu orangnya itu 60 tahun. Ya, dari saya ke guru saya 60 tahun, dari guru saya 60 tahun, terus gitu.
Ya, seperti itu. Jadi ini sanadnya cukup ali. Ali itu cukup pendek dari saya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya ijazahkan sanad ini kepada rekan-rekan semua, guru-guru semua, orang tua kami semuanya di sini, sehingga semuanya hadirin bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur saya, yaitu 24 orang. Nah, ini faidahnya ya, sebagai pakem kita tatkala kita sudah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali kita kerjakan, semoga kita bisa bertobat, membersihkan hati, karena kita sudah bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun profesi kita, apakah itu polisi, apakah itu dokter, apakah itu guru, apakah itu pedagang, pembisnis, dan seterusnya, tetap kita di jalur penuntut ilmu dan bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kira-kira seneng, tanggung jawab, apa nih rasanya nih Pak? Bersambung kepada Rasulullah. Ya, dan seterusnya lah. Seneng, ya, tanggung jawab, amanah, penyemangat, ya, dan pengingat, dan seterusnya. Ya, biasanya penuntut ilmu yang sudah dikasih sanad itu biasanya menjadi lebih semangat menuntut ilmu. Ya, biasanya semakin lagi menuntut ilmu. Ya, mungkin cukup sekian, langsung saja kita baca. Ya, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enggak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. 40 kaidah fikih pendahuluan. Pertama, kaidah fikih adalah rumusan dan undang-undang hukum secara umum yang membawahi beberapa masalah fikih parsial di bawahnya. Ya, hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah dengar namanya usul fikih ya? Mungkin pernah dengar namanya usul fikih. Apa bedanya fikih, kaidah fikih sama usul fikih? Ya, usul fikih, fikih sama kaidah fikih. Ya, jadi gini, hadirin semuanya. Nah, insya Allah kita sebelum zuhur minimal telah membaca 15 kaidah insya Allah ya. Sebelum zuhur insya Allah kita baca 15 kaidah. Nah, usul fikih, jadi fikih itu jadi ada Quran dan hadis. Quran dan hadis plus ijma' lah ya. Ijma'. Ya. Nah, ini Quran, hadis, ijma' ini sumber. Quran, hadis, ijma' boleh ditambah ya. Boleh ditambah perkataan sahabat. Al-Fusud. Ya. Ininya sih. Oh iya. Ya, jadi Quran, hadis, ijma'. Nah, katakan ini 3 aja dah. Ini adalah sumber, Pak. Sumber. Makanya nggak ada istilah mazhab Quran hadis, nggak ada. Siapa yang berkata mazhab Quran hadis itu salah. Quran hadis itu bukan mazhab. Quran hadis itu sumber. Ya. Tidak ada istilah mazhab Quran hadis. Quran hadis itu sumber. Ya. Nah, kemudian usul fikih. Usul fikih ini, fikih ini adalah produk langsung bisa dikonsumsi. Ya. Produk konsumsi. Nah, usul fikihnya ini alat, Pak. Orang nggak bakalan bisa, ini katakan ini buah-buahan ya. Ini katakan bahan baku. Quran hadis ini bahan baku ya.
kayu, ya istilahnya inilah bikin minuman lah, jus katakan ya, jusnya. Quran hadisnya itu buah-buahnya lah, melon, ya, kemudian apa namanya, apalah alpukatnya. Nah, produknya, jusnya yang sudah siap minum itu fikihnya. Ini produk konsumsi yang langsung bisa ditelen, yang bisa langsung dilahap oleh umat. Nah, alatnya itu usul fikih, blendernya, pisaunya, ya kemudian ya alat-alatnya ini usul fikih. Plus sama resep, plus sama rumus. Nah, ini usul fikih. Ya. Nggak semua orang bisa mengelola bahan baku menjadi produk konsumsi, nggak bisa, ya. Jadi ini namanya usul fikih. Usul fikih itu adalah alatnya, ya. Jadi lagi-lagi hati-hati ya, kalau aus jangan makan jambu mentah-mentah. Bisa kesel, nggak bisa. Kalau aus langsung makan kopinya langsung. Buah naga gitu. Aduh, aus nih, pengen ngilangin aus, langsung buah naga. Nggak bisa, keselok. Salah, bisa jadi penyakit. Ya, makanya kalau kita memahami Al-Quran dan hadis, murni pemahaman kita, hati-hati. Khususnya Quran, barang siapa yang memahami Al-Quran dari dirinya sendiri, walaupun pemahamannya benar, sungguhnya dia sudah salah dan dosa besar. Barang siapa yang berani, jadi hukum memproduksi kesimpulan dari Al-Quran dan hadis, dan dia belum layak usul fikihnya, itu hukumnya dosa besar. Ustaz, kata siapa tuh? Kata ulama. Coba baca lembaran-lembaran Muqaddimah tafsir Ibnu Taimiyah katakannya. Dan kitab-kitab tafsir, ya, ada Adabut Tafasir, Adabul Mufassirin, kemudian Manahijul Mufassirin. Baca kitab-kitab itu, orang yang mengambil kesimpulan sendiri ya dari Al-Quran khususnya, walaupun kesimpulannya benar, sungguhnya dia harus bertobat. Karena kenapa? Dosanya dosa besar. Nah, ini penting, ya, ini penting. Jadi kalau kita memahami Al-Quran dan hadis, harus ya dikonfirmasi dengan kepahaman para ulama. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita umat ini riweuh, umat ini kacau karena semua orang pengen jadi ustadz, semua orang ingin jadi mufti, semua orang ingin jadi ulama yang kritikus. Kalau saya pernah salah satu guru saya dan rekan saya, Ustadz Aan Chandra, ya, kata beliau, perumpamaan umat zaman sekarang ya itu kayak, ya, mana saja nih, ya, setaan, ya, ada setaan umat zaman sekarang itu kayak orang lagi di pesawat, ya, itu lagi turbulensi, lagi kacau, bahkan ada masalah di pesawat itu. Nah, semua orang ingin jadi awak kapal, semua orang ingin jadi pilot, semua orang ingin jadi pramugari, ingin ngambil peran. Akhirnya gimana tuh pesawat? Nah, itu perumpamaan keadaan keadaan umat zaman sekarang. Ternyata orang zaman sekarang semua orang cita-citanya ingin jadi ustadz. Ya Allah, ustadz mah jangan dicita-citain, Pak. Kiai ulama jangan pernah ada, ya, cita-cita saya pengen jadi ulama. Ya Allah. Ya. Pertama, untuk bisa jadi cita-cita itu kita harus mengumpulkan 3, Pak. Minimal. Pertama harus cerdas, Pak. Harus cerdas. Coba siapa yang duduk di sini yang mengaku dirinya cerdas, yang bisa menghafal dengan cepat, yang bisa memahami dengan lancar. Ya.
Kalau memang merasa, coba ke syarat kedua, yaitu rajin. Rajin loh. Kalau Anda ingin jadi ulama, minimal 3. Pertama, cerdas. Ya, kalau kita, ya Allah, ngapal aja. Ya, padahal udah diulang berapa kali tapi masih lupa. Kemudian masih malesan. Syarat yang kedua, rajin. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat mutlak untuk jadi ustadz yang sesungguhnya, untuk jadi kiai yang sesungguhnya, untuk jadi ulama, pembimbing umat, pewaris Nabi yang sesungguhnya. Dan memang gak bakal bisa jadi cita-cita, susah. Nah, kemudian belum ditambah waktu yang panjang, ya, berpuluh-puluh tahun dan seterusnya. Nah, ini penting bapak-bapak, kita kembali ke laptop ya. Ini antara Quran, usul fikih dan fikih. Nah, Ustaz, ini apa nih kaidah fikih? Ya, ini apa nih kaidah fikih? Kaidah fikih ini adalah undang-undang, ya, rumusan, ya, apalagi kaidah, nah, ini undang-undang atau rumusan atau bab umum, ya, diambil dari Quran dan hadis, ya, tapi untuk memudahkan fikih, Jadi bapak-bapak, kaidah fikih bukan seperti usul fikih. Usul fikih itu alat mengeluarkan produk konsumsi dari sumber Quran dan hadis. Nah, tapi kalau kaidah fikih diambil dari Quran dan hadis, ya, untuk menjadi produk fikih besar. Ya, kesimpulannya gini, kalau fikih itu ketengan, Pak. Ya, kalau fikih ini ketengan per masalah. Nah, kalau kaidah fikih ini adalah grosiran. Kaidah fikih ini grosiran. Jadi satu bab, satu kaidah fikih itu menaungi puluhan, ya, atau belasan atau puluhan dari masalah fikih. Jelas ya? Nah, jadi kesimpulannya, kaidah fikih ini adalah sudah seperti dalil. Kaidah fikih itu sudah seperti dalil. Jadi kaidah fikih ini bukan Quran dan hadis, tapi adalah serapan atau sajian dari Quran dan hadis yang menaungi beberapa masalah fikih. Ya, paham ya Bapak-bapak ya? Insya Allah paham ya. Nah, kita baca, kaidah fikih adalah rumusan dan undang-undang hukum secara umum, ya, yang membawahi beberapa masalah fikih parsial di bawahnya. Boleh ditambahin, Pak, sumber pengambilan kaidah fikih apa? Quran dan hadis. Ya, jadi berbeda dengan usul fikih, Pak. Kalau usul fikih bukan hanya Quran dan hadis, bisa jadi dengan akal, ya, dengan bahasa Arab, dari bahasa Arab dan seterusnya. Ya, boleh dilanjutkan. Ya. Keutamaan belajar kaidah fikih adalah? Keutamaan belajar kaidah fikih adalah membantu memahami masalah-masalah fikih parsial yang berada di bawah kaidah fikih umum di atasnya. Ya, ini contohnya Pak ya. Ini contoh, kan sudah saya kirimin ya. Saya sudah dikirim sama Ustaz Fajar. Ya. Ringkasan kaidah fikih. Ya, mangga dicek di ininya, di kontak Ustaz Fajarnya. Nah, itu saya kirimi terjemahan kitab ini. Ya, jadi terjemahan kitab ini. Jadi bapak-bapak semuanya, ini semua ini adalah dari kitab Mabadi Awaliyah ya. Ya, ini Mabadi Awaliyah. Ini pelajaran saya ketika kelas 3 SMP. Pelajaran saya ketika 3 SMP selama 1 semester, dan ini bukunya masih sama ya, masih ada coret-coretan saya ketika belajar. Nah, yang mengajarkan adalah Kiai Haji Musyafa Basha, Abdul Razak Musyafa Basha. Guru yang mengajarkan saya ini Pak, sehari tidurnya cuma sejam, Pak. Sehari tidurnya cuma sejam ya. Kalau lagi libur, beliau tidurnya antara maghrib dan isya. Ya, yang ngajar saya ini, kitab ini, dan saya ingat betul contoh-contohnya, taklik-takliknya masih ada di sini. Mungkin ustadz-ustadz yang mau minta takliknya silahkan
Begitu juga Qawaid Sa'di itu masih murni taklik-takliknya dari guru besar kami Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, begitu juga ini. Nah, ini guru saya Kiai Haji Musyafa Basya. Ini kalau libur tidurnya antara maghrib dan isya. Habis itu ngarang kitab terus, ibadah terus. Nah, kemudian kalau dia ngajar maka tidurnya dari jam 12 sampai jam 1. Ya, tidurnya dari jam 12 sampai jam 1. Yang hafizahullah, karangannya banyak sekali. Nah, dan orangnya soleh sekali. Insya Allah mungkin akan kita ceritakan tentang perjalanan hidup beliau, guru kami ya Haji Abdul Razak Musyafa Basya. Nah, ya lanjut. Yang BS. Ya. Membantu menyelesaikan berbagai masalah-masalah fikih baru yang belum dijelaskan oleh para ulama sebelumnya. Ya, jadi gitulah Pak. Enaknya kita menghafal kaidah itu nanti bisa menghukumi parsial-parsial yang di bawahnya. Kalau kita menghafal kaidah umum, masalah-masalah bawahnya tuh gampang seperti itu. Ini contohnya Pak ya, kita lihat terjemahannya. Nah, ini misalnya kaidah pertama, namanya al-umur bimaqasidiha. Nah, mungkin bisa dilihat ya di HP-nya ya, terjemahan. Sudah Terjemahan Mama Dewalia. Ada yang belum dapat? Udah di WS sama Ustaz Fajar. Nah, ini contohnya, ini kaidah pertama. Nah, masalah-masalah parsialnya ada 8 misalnya tuh. Nah, ini adalah masalah fikih. Ya, masalah fikih dari 1 sampai 8. Ya. Dan ini misalnya, artinya di luar 8 ini ada. Ya, di luar 8 ini ada. Ya. Ya, lanjut. Kaidah fikih sudah dapat dijadikan dalil karena kaidah ini sendiri diambil dari dalil syar'i, Al-Quran dan hadis. Ya, jadi Bapak-bapak, ya ini kaidah-kaidah di bawah ini boleh dihafal. Dulu ketika saya 3 SMA, 3 SMP, ini pelajaran 3 SMP, itu Masya Allah, harus dihafal dari halamannya. Ya, jadi ada tradisi di pesantren itu ngafalnya dari halamannya, Pak. Halaman pertamanya. Mabadi awaliyah fi usul fiqh wal qaidah fiqhiyah ta'lif Abdullah Hamid Hakim. Ya, cetakan ini, kemudian dicetak tanggal segini, kemudian percetakannya adalah Maktabah Sa'diyah Putra Ngadi, sampai dihafal dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu harus di luar kepala. Ya, jadi dulu saya sekitar 14 tahun yang lalu pernah hafal kitab ini di luar kepala. Ya, 14 tahun yang lalu. Ya, pernah. Ya, nggak tahu sekarang. Ya, nah, terus ini fotonya, foto pengarangnya. Ya, foto pengarangnya masih ulama Indonesia. Ya, masih ulama Indonesia. Ya. Ya, lanjut. Ya. Kaidah fikih akan membantu para mufti dan hakim untuk menyelesaikan berbagai masalah. Iya, ini Mukarram Ustaz Dadan nih. Di sini juga ada nih Ustaz. Yudrikul zakiyu binadratin wahidah ma la yudrikuhul ghabiyyu walau bi alfi nafrah. Nah, di sini ada tulisannya ya. Orang pintar itu bisa paham dengan satu lirikan apa yang tidak dipahami oleh orang bodoh dengan 1000 pikiran ya. Iya. Ya, lanjut ya. Lanjut. Ya, kaidah yang pertama ya, kaidah yang pertama. Siap. Kaidah yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Ya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Nah, alhamdulillah kita udah kaidah pertama. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Terjemahnya segala perkara bergantung pada niatnya. Nah, ini jadi Bapak-bapak semuanya, maksud dari kaidah ini adalah semua pekerjaan itu pahalanya, kemudian keabsahannya itu tergantung niatnya. Jadi boleh ditulis segala perkara bergantung pada niatnya dalam 3 masalah. Ya, pertama ya adalah ya kesahannya. Ya, kesahannya, sah atau tidak itu tergantung niatnya. Kalau nggak ada niat ya berarti bisa jadi nggak sah. Kemudian kedua penentuannya ya, ini mau sholat apa,
mau sholat ini mau puasa apa, puasa sunnah Syawal apa puasa Senin apa puasa qadha dan seterusnya, penentuannya, kemudian sama pahalanya. Ya, jadi segala perkara bergantung pada niatnya. Kalau niatnya salah, ya nggak sah dan nggak dapat pahala. Nah, kemudian kalau niatnya sah, tapi penentuannya salah, ya ini saya sholat sholat zuhur, niatnya sholat asar. Nah itu tidak sah. Begitu juga dengan pahalanya. Ya semakin ikhlas niatnya, ya maka pahalanya semakin besar. Ya. Jadi ini kaidahnya ya, al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu bergantung pada niatnya. Nah ya contohnya gini aja. Makanya disinilah ya, di kaidah pertama inilah Pak, ya ini banyak orang yang di surganya derajatnya tinggi Pak. Dengan kaidah pertama ini banyak sekali orang yang di surga derajatnya tinggi. Dan betapa banyak juga karena kaidah ini orang masuk neraka, ya dicampakkan ke dalam neraka. Jadi semua hukum fikih ya, wajib, ya sunnah, mubah, makruh, ya haram, ini semua harus ada kaidah ini. Ya, kaidah ini. Wajib dan sunnah kita harus niatkan untuk ibadah. Ya, seperti itu. Nah, meninggalkan yang makruh dan meninggalkan yang haram, kita juga harus niatkan ibadah. Nah, bahkan yang mubah pun kita kerjakan untuk niat ibadah. Ya, jadi Pak, ya belum tentu orang yang rajin di masjid itu pahala di surganya lebih tinggi daripada orang yang sering jalan-jalan nongkrong di mana gitu. Ya, bisa jadi. Ya, karena orang yang jarang di masjid katakanlah, bergaul sama manusia gitu. Kayaknya zahirnya pekerjaannya mubah ya. Tapi bisa jadi dia niatnya kaidah pertama ini bagus. Dia mandi niatnya untuk apa? Kalau kita mandi niatnya apa, Pak? Mandi wajib. Iya, mandi biasanya niatnya gerah. Ya. Aduh, lengket nih mandi. Kita pikirkan loh ya. Aduh, lengket nih mandi. Itu ibadah apa bukan, Pak? Bukan ya? Aduh, badan pegel nih. Kayaknya kalau mandi enak nih. Ya. Aduh, ini udah sore nih, mandi ah. Kayak gitu-gitu ibadah nggak, Pak? Enggak kan? Enggak. Aduh, udah lapar nih, makan ah. Biasa. Aduh, hari Minggu nih, yuk jalan yuk, lari. Biasa. Aduh, ini udah lama nggak ngopi nih, ngopi ah. Biasa. Mubah. Olahraga, mubah. Itu semua kita yang kayak gitu-gitu bisa jadi sepertiga hidup kita habiskan untuk yang mubah, atau bahkan lebih. Setengah hidup kita kerjakan dengan perkara yang mubah, tapi hilang begitu saja tanpa pahala. Kalau orang soleh, orang berilmu, itu beda, Pak. Mandi apa? Saya niatkan mandi ini untuk segar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melamar aja, ya, untuk ketemu orang aja saya mandi. Apalagi untuk ketemu Allah. Saya makan supaya kuat untuk ibadah, menuntut ilmu dan seterusnya. Ya, saya nih olahraga ya supaya sehat, karena sehat itu adalah perintah Allah. Saya pakai baju ke pasar, beli baju, saya niat untuk nutup aurat. Nah, itu semua pekerjaan mubahnya itu jadi ibadah. Nah, orang-orang yang seperti ini di akhirat kelak akan menang, ketahuan bahwasanya hatinya itu bersih, hatinya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak-bapak, inilah ya kaidah pertama ini salah satu kaidah yang paling penting. Dengan kaidah ini itu orang bisa masuk neraka dan orang bisa masuk surga. Dan inilah investasinya para ulama. Ya, investasinya para ulama itu adalah niat. Modalnya sama ya, tapi untungnya besar. Ya, seperti itu. Jadi lagi-lagi ya, orang yang lagi ibadah jangan sampai ujub.
orang yang lagi ibadah jangan sampai ujub ya dengan ibadahnya, dan orang yang lagi ngerjakan mubah jangan lupa niat ibadahnya. Ya, lanjut. Yang kedua. Kaidah yang kedua, mayustaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtil. Ya, fal khata'u fihi mubtil. Nah, jadi terjemahannya, sesuatu yang di dalamnya disyaratkan penentuan, maka kesalahan di dalamnya bisa membatalkan. Iya. Jadi bapak-bapak, jadi ibadah itu niatnya macam-macam. Niat itu terbagi jadi dua, Pak. Yang pertama, yang wajib ditentukan. Yang wajib ditentukan. Ya, wajib ditentukan. Ya, ada yang tidak wajib. Ada yang tidak wajib. Yang tidak wajib contohnya apa, Pak? Contohnya sholat tahajud, Pak. Ya, sholat tahajud. Nah, itu namanya sholat mutlak. Ya, sholat mutlak. Ya. Kita asalkan udah di malam-malam, ya, udah malam-malam, udah sholat isya, ya, menurut sebagian ulama harus tidur, menurut sebagian ulama lagi nggak harus tidur. Yang penting malam-malam kita niat sholat apa aja, ya, sholat sunnah mutlak, ya. Nah, itu menjadi tahajud, ya, seperti itu. Sholat taubat sama juga sholat sunnah mutlak. Nah, jadi ada pekerjaan yang wajib, ada niat yang wajib ditentukan, ada yang tidak wajib ditentukan. Yang wajib ditentukan misalnya apa, Pak? Sholat rawatib. Ya, sholat rawatib. Sholat rawatib harus ditentukan. Ya, ada ba'diyah zuhur, ada qobliyah zuhur. Ya, itu kalau salah nggak sah. Ya, kalau salah niatnya maka sholat sunnahnya nggak sah. Ya, paham ya? Nah, maka kalau itu niatnya wajib ditentukan, kemudian salah menentukannya, maka ibadahnya batal. Ini contohnya banyak nih, Pak, ya. Misalnya nih contohnya, Pak, ya. Sholat 5 waktu. Ya, nah ini wajib ditentukan. Jadi barang siapa ya yang ya karena terlalu kecapean kali ya, kecapean banget, dia sholat zuhur, kok udah capek banget ya, saking dia udah sholat asar, maka dia sholat zuhur niatnya sholat asar. Nah, atau kadang-kadang ya gitulah, ketukar, ini sholat maghrib niatnya malah sholat isya dan seterusnya. Nah, maka itu hukumnya batal, ya, seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi niatnya di hati, ya. Ya, adapun niat yang di lafaz, ya, bagi kaum muslimin yang mensunahkan niat di lafaz, ya, usolli fardhul maghribi misalnya, itu kadang-kadang karena hafalan dia lagi kecil usolli fardhul maghrib, ya, semua sholat usolli fardhul maghrib, padahal hatinya sholat asar, tapi lafaznya usolli fardhul al maghrib. Nah, itu hukumnya sah, ya, karena di lafaz itu tidak wajib, ya, menurut sebagian ulama. Nah, jadi paham ya, ya, seperti itu. Nah, contohnya lagi puasa, ya, puasa sunnah, puasa wajib, ya, kemudian sholat rawatib, ya, seperti itu. Kemudian ihram. Nah, ihram nih mau qiron, mau ifrad, atau mau tamattu, atau mau haji, atau mau umroh. Nah, ini kudu dijelaskan. Ya, kalau nggak dijelaskan, ini semua yang saya sebutkan ini wajib ditentukan. Nah, kalau wajib ditentukan dan salah menentukannya, maka hukumnya batal. Paham ya? Saya ulangi, sesuatu yang di dalamnya disyaratkan penentuan, maka kesalahan di dalamnya bisa membatalkan. Ya, lanjut yang ketiga. Ya, Pak, ini punten kalau andai kan terburu-buru. Soalnya ini saya saja, ya, ketika belajarnya 2 semester. Nah, hari ini kita ingin dikejar sampai maghrib, ya, sudah. Bisa nggak ya? Insya Allah bisa, ya, dengan keberkahan, ya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kebaikan yang tidak bisa dikerjakan 100%, jangan ditinggalkan 100%. Nah, ini seharusnya dibaca semua, ya, selama
dua semester. Aduh, tapi nggak bisa. Ya udahlah, ini kan versi penuntut ilmu tingkat lanjut ya. Banyak yang sibuk ya, ibadah yang lainnya, maka nggak apa-apa lah, hanya 5 jam atau 6 jam dalam satu hari. Semoga keberkahannya sama, amin ya rabbal alamin. Dan lebih lagi semoga jadi penyemangat menuntut ilmu. Lanjut ya. Kaidah yang ketiga ya. Iya, ketiga. Ma la yashtaratu ta'arudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadhurra. Iya. Nah, ini kaidah ketiga, terjemahannya sesuatu yang di dalamnya disyaratkan penentuan secara global. Iya, saya jelaskan ulang, Pak. Ini kan tadi ibadah itu ada 2, Pak ya. Maaf, bisa dilihat di sini. Ya, ibadah itu ada 2. Ya. Maaf, ada 2. Ada yang wajib ditentukan, ada yang tidak wajib. Nah, yang wajib ditentukan ternyata terbagi jadi 2. Ada yang secara global, ada yang harus terperinci. Ya, ini wajib ditentukan, terbagi jadi 2. Ya, ada yang harus bisa global, ada yang harus rinci. Ya. Nah, kaidah ketiga ini, Pak, yaitu adalah ibadah yang disyaratkan penentuan secara global aja, ditentukannya secara global, jangan ditentukan secara rinci, nggak disyaratkan. Nah, ini lagi-lagi saya sarankan ya, ustadz-ustadz, begitu juga orang tua kami, kemudian bapak-bapak semuanya, rekan-rekan, kalau bisa langsung di print kitab ininya. Ini hanya 69 halaman. Kalau bisa langsung di print. Nah, dari halaman 30 sampai halaman 69 itu adalah hasil belajar kita insya Allah sampai maghrib. Ya, ini ringkasannya. Nah, ini saya terjemahannya versi sendiri ya, bukan ngikutin ini nih. Ya, ini saya nggak ngikutin ini, terjemahannya versi sendiri. Nah, jadi kalau bisa langsung di print. Ya, kalau nggak ada ininya ya, kalau nggak ada di pasar, ya nggak apa-apa, langsung di print aja. Ya, dari buku ini. Halaman 30 sampai 69-nya itu adalah hasil pelajaran kita. Ya, lanjut kaidah ketiga. Nah, jadi maaf, kaidah ketiga ini, Pak, itu ya tadi. Nah, ibadah-ibadah yang disyaratkannya secara global, dirincinya secara global. Ya, contohnya apa? Contohnya apa? Ya, contohnya adalah berimam ya, bermakmum. Ya, bermakmum, Pak. Ya, ini boleh langsung ditaklik ya, Pak ya. Boleh langsung di komen di sini aja. Jadi kalau bisa, Pak, kalau dalam menuntut ilmu, ya ini tradisi ulama ya. Tradisi ulama, kalau bisa bawa kitab. Ini alhamdulillah udah ada kitabnya. Nah, kalau bisa dicoret-coret kitabnya. Penjelasan ustadznya, penjelasan gurunya itu dicoret langsung di sini. Nah, soalnya inilah yang bakalan jadi kenang-kenangan kita nanti ke depannya. Nah, jadi kalau bisa yang dijelaskan dan penjelasannya itu harus berkaitan. Artinya disambung. Penjelasan guru itu harus ditempel di kitab yang dijelaskannya. Makanya karena itu ulama punya peribahasa, kullama a'jamal kitabu adha'a. Semakin banyak coret-coretannya sebuah kitab, maka semakin bersinar. Ya, semakin hitam, ya, semakin hitam kitab, yang itu maka akan semakin bersinar. Ya, nih, ya saya ini coret-coretannya, ya coret-coretan saya dulu ketika belajar, begitu juga coret-coretan saya di kaidah Sa'di itu adalah saya praktekkan tradisi itu. Kita praktekkan, kita coret-coret langsung di kitabnya. Nah, ini contohnya ya. Kaidah ketiga contohnya apa, Pak? Bermakmum. Bermakmum itu hukumnya wajib ditentukan. Jadi nggak bisa kita langsung sholat di masjid jamaah, saya sholat zuhur, udah gitu aja. Enggak, kita wajib jelaskan bahwasanya kita bermakmum. Paham ya, Pak ya? Nah,
tapi nggak disyaratkan secara global, nggak disyaratkan secara rinci. Saya bermakmum kepada Ustadz Fajar misalnya, imamnya Ustadz Fajar. Saya bermakmum kepada Ustadz Febi misalnya. Nah itu nggak disyaratkan. Disyaratkan itu yang penting bermakmum. Saya sholat bermakmum. Ya kalau di Alfiyah Fikih itu di bait ke-400-an, wa niyatul makmumi awalan tajib walil imam ghairi jum'atin nudib. Wajib hukumnya imam itu, makmum itu berniat makmum. Nah tapi nggak perlu dijelasin siapa imamnya. Nah kalau salah maka batal sholatnya. Saya ini siapa imamnya ya? Pecinya peci haji nih, Ustadz ini nih misalnya. Saya niat bermakmum kepada Ustadz Jundi ya. Pas ditengok mukanya, lah Ustadz aja. Nah itu hukumnya sholatnya batal. Hukumnya batal, ya seperti itu. Nah itu namanya apa Pak? Sesuatu yang di dalamnya disyaratkan penentuan secara global dan tidak disyaratkan penentuannya secara rinci. Apabila ditentukan secara rinci dan terjadi kesalahan, maka bisa merusak. Paham ya? Ini contohnya lagi apa? Sholat jenazah Pak. Sholat jenazah. Jadi wajib kita sholat jenazah nentuin mayitnya secara global. Saya sholat atas mayit ini, wajib. Usolli ala hadzal mayyiti atau usolli alal mayyiti. Kalau alnya tuh al huduri. Alnya soalnya al huduri, alal mayyiti. Kalau bahasa Indonesianya saya sholat jenazah ini. Nah, itu wajib. Ya berarti bukan jenazah yang di kampung sebelah atau jenazah yang bukan sholat gaib, bukan sholat jenazah. Nah, itu wajib ditentukan secara global, tapi tidak diwajibkan secara rinci. Saya sholat jenazah Fulan bin Fulan misalnya, ternyata salah. Nah itu maka sholat jenazahnya batal. Paham ya? Yang seperti itu. Nah kemudian nah begitu juga masalah jumlah rakaat Pak. Jumlah rakaat. Ya, yang wajib itu yang penting saya sholat zuhur dah. Yang penting saya sholat asar, saya sholat maghrib, nggak perlu ditentukan jumlah bilangannya. Ya mungkin dia mu'alaf gitu atau apa ya. Dia sholat niat saya sholat maghrib 4 rakaat misalnya. Nah itu maka hukumnya sholatnya batal. Ya seperti itu karena jumlah rakaat tidak disunahkan. Ya. Seperti itu. Duna idhofatin lidhil jalali wa adadi raq'ati bistiqbali di Alfiyah Fikihnya ya. Lanjut kaidah keempat. Kaidah yang keempat, ma la yushtaratu ta'arudu lahu jumlatan wa la tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Ya ini Bapak-bapak, yang keempat ini adalah jumlah pembagian yang ini. Kan tadi saya sudah jelaskan ibadah itu terbagi di dua, wajib ditentukan sama tidak wajib ditentukan. Nah, ada ibadah yang tidak diwajibkan sama sekali, ditentukan sama sekali, baik itu terperinci ataupun global. Nah ini kalau ditentukan kemudian salah, maka tidak apa-apa. Ya tidak merusak. Contohnya apa? Tempat sholat Pak. Contohnya apa? Tempat sholat. Ya tempat sholat. Nah kita nggak diperintahkan untuk saya niat sholat di Jalaksana, enggak. Saya niat sholat di Manis, jemaah nih. Saya niat sholat di Manis ya. Karena mungkin imamnya sejundi ya. Imamnya sejundi di mana? Manis apa ya? Luar apa kidul? Manis apa? Manis sekali. Manis sekali. Manis. Ya apa nih Sajundi berhubung Manis karena imam tetapnya Manis Lor Sajundi lagi sholat di Kedung Ngarum ya, karena saya niat sholat zuhur di Manis ya. Ternyata di Kedung Ngarum. Nah itu nggak batal, hukumnya tetap sah karena tempat sholat itu nggak disyaratkan dijelaskan ya. Saya niat sholat ya, di Madinah ya karena keseringan ya.
tahu-taunya udah nyampe di Kuningan gitu. Nah itu nggak apa-apa, nggak batal. Ya mungkin pintunya mirip Masjid Nabawi ya. Masjid At-Taqwa di Cirebon dia pintunya mirip Masjid Nabawi. Ya kemudian payung-payungnya ya sudah lanjut ya. Ya. Contohnya yang lain adalah tanggal sholat, ya Allah ya Rabb. Saya niat sholat maghrib ya hari Kamis ya, hari Kamis ya. Ya ternyata hari Jumat. Nah saudara, itu enggak apa-apa, enggak batal. Nah kemudian siapa makmum? Ya siapa makmum? Ya makmum. Saya jadi imam ya niatin siapa makmum saya. Nah itu walaupun salah tapi enggak batal. Karena kenapa? Enggak wajib niat menjadi imam. Jadi barang siapa yang jadi imam, itu enggak diwajibkan bagi dia untuk niat jadi imam. Ya, saya sholat aja, nggak ada yang bersuara ya, nggak bersuara sama sekali. Pas saya salam, lah ternyata ada yang menjadi makmum. Itu hukumnya gimana? Itu hukumnya jamaahnya sah, tapi imamnya nggak dapat pahala bonus. Ya, jadi orang yang jadi imam itu pahalanya lebih besar. Ya, gajinya lebih besar ya. Jadi pemimpin dapat gaji. Nah, orang yang jadi imam itu dapat pahala tambahan. Tapi kalau dia nggak niat, lagi sholat atau ada yang nggak ngerasa sama sekali, nah itu sholatnya tetap sah. Nah, kalau dia berubah niat, ya dia lagi sholat sunnah misalnya 2 rakaat ya, atau ada orang datang sholat zuhur, habis itu nepok lagi. Nah itu nepok nggak wajib ya, nepok kagak wajib. Udah ente duduk di sebelahnya aja udah tahu. Nggak usah ditepok ya, ditepok tuh orang Indonesia doang udah. Keras lagi tadi. Keras. Aduh keras lagi. Ya Allah ya Rabbi. Udah ente diri di belakang, di samping aja udah kalau ente satu gitu. Kalau 2 ya ini ya. Dari Allahu Akbar juga udah paham, nggak usah ditepok ya seperti itu. Ya. Nah itu hukumnya sah walaupun imamnya sholat sunnah, nggak apa-apa. Ya sebenarnya kalau imamnya kebetulan sholat zuhur, ya udah niat saya jadi imam. Nah maka dapat pahala bonus imam, paham ya? Nah tapi itu kan tidak disyaratkan untuk menjadi imam ya. Nah dan tatkala ditentukan saya niat jadi imam, di belakangnya sefajar, setaburijah, sekajan dan seterusnya. Pas dilihat, oh ternyata kurang satu nih. Nah itu hukumnya tetap sah ya, atau kelebihan 1 gitu ya seperti itu. Nah itu hukumnya tetap sah ya. Begitu juga bisa jadi sering kita sholat yang makmumnya jin, bisa jadi ya makmumnya jin gitu, tahu-tahu pas assalamualaikum juga. Itu hukumnya sholatnya sah ya. Aduh nasallallahu alaihi wasallam. Nah tapi itu hukumnya sah ya. Ya jin pun butuh diimami ya ternyata. Ya lanjut. Ustaz, kalau berarti makmumnya harus niat. Maksudnya nah, jadi bermakmum gitu. Iya, niat menjadi imam tidak wajib. Niat menjadi makmum itu wajib. Ya seperti itu. Ya makanya orang yang sudah ditampakkan ke permukaan menjadi pemimpin, nggak usah niat jadi pemimpin ya seperti itu. Nah pekerjaan dia adalah membimbing umat gitu. Nah yang di bawahnya harus baiat ya, harus mengikrarkan, mempatrikan hatinya untuk menjadi rakyat. Nah itu filosofinya ya seperti itu ya, filosofinya seperti ya. Lanjut ya, kaidah yang kelima ya. Jadi kalau ada yang ditanya nggak apa-apa, langsung disela aja ya. Kalau ada yang tanya Ustadz mangga langsung disela ya, langsung ditanya di tempat di waktu itu juga ya. Lanjut. Kaidah yang kelima, ya. qasidul lafzi ala niyatil lafidh. Ya seperti terjemahannya. Maksud dari sebuah ucapan bergantung pada niat yang mengucapkannya. Iya, seperti itu. Nah, jadi dalam fikih itu ada istilah kaidah berikutnya adalah
maksud dari sebuah ucapan bergantung pada niat yang mengucapkannya. Jadi kadang-kadang satu redaksi itu mengandung banyak makna. Ya, satu redaksi mengandung banyak makna. Nah, kita larikan ke makna yang mana nih? Itu tergantung niat yang ngomong, bukan tergantung orang yang mendengar. Tergantung niat yang ngomong, ya. Misalnya orang, ya, naudzubillah min dzalik, ini contoh saja ya, di sini orang mentalak istrinya. Ya, orang mentalak istrinya. Nah, saking keselnya, ya, mungkin saking keselnya sama istrinya, saya tolak kamu, saya tolak kamu, saya tolak kamu. Nah, 3 kali. Nah, ini niatnya apa? Niatnya 1, 2, dan 3, atau niatnya hanya penguat? Ya, seperti itu. Nah, kalau niatnya langsung 1, yaitu 1, 2, dan 3, nah maka udah tolaknya tolak bain kubro. Tolak bain kubro ya berarti langsung cerai, nggak bisa rujuk. Kalau mau rujuk ya maka harus diselingi dulu oleh suami yang baru, oleh istri yang baru. Ya, oleh suami yang baru, maaf. Nah, kemudian baru setelah ditolak juga, setelah berhubungan kemudian ditolak, dan tolaknya juga harus selesai iddahnya, nah baru bisa balik lagi. Nah, itu kalau niatnya 3 langsung 3. Nah, kalau niatnya sebagai penguat ya 1, tetap 1, nah penguat, maka jatuhnya 1, ya seperti itu. Nah, misalnya lagi adalah di dalam sholat, Pak, kita nggak boleh ngomong, ya, nggak boleh ngomong walaupun bahasa Arab. Ya, dalam sholat kita nggak boleh ngomong walaupun itu bahasa Arab. Nah, bagaimana kalau yang kita omongkan itu adalah dengan ayat Al-Quran? Ya, misalnya kita lagi sholat, ya, ada tamu yang masuk, langsung kita baca Al-Quran, bunyinya udkhuluha bisalam, silakan masuk rumah, ya, seperti itu. Nah, itu hukumnya gimana? Ya, seperti itu. Nah, itu hukumnya gimana? Nah, kalau hukumnya niat mempersilahkan masuk, hukumnya sholatnya batal. Ya, sholatnya batal, ya, lagi sholat, ya, sering kan, ya, lagi sholat duha, ya, seperti itu, ya. Nah, tok, udah, yang datang juga Ustadz Fajar lagi. Ya, langsung mangga, silakan. Taunya lagi sholat. Nah, itu tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk mempersilahkan masuk, maka batal sholatnya, walaupun itu sholat sunnah. Ya, tapi kalau niatnya untuk baca Al-Quran surat Al-Hijr, nah maka nggak apa-apa. Yaitu hukumnya membaca Al-Quran. Ya, seperti itu. Ya, lanjut kaidah ke-6. Kaidah yang ke-6, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kaidah 1 dan kaidah yang ke-5 ini namanya bab niat. Ya, bab niat. Kaidah 1 sampai kaidah ke berapa? Ke-5, ya. Sampai kaidah 5 ini namanya bab niat. Nah, sekarang mulai dari kaidah ke-6 ya. Mulai dari kaidah ke-6 ini namanya kaidah keyakinan. Ya, dan keraguan. Ya. Mumpung belum tidak ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Apa taghyirun niyah fi athna ibadah, Ustaz? Jadi orang misalkan dia mau sholat, mau zuhur, mungkin karena nuas ya capek, dia salah niat, Ustaz. Tapi ketika ibadah dia berniat, Ustaz, ganti niat ketika dalam ibadah, kayak itu sunnah atau wajib. Atau juga misalkan ketika dia misalkan haji, Ustaz, udah umrah kudum, mau ganti niat nih ke haji badal, ke haji untuk dia sendiri. Atau ketika misalkan dia mau sedekah, dia niatnya pas mau nyemplungin buat dia, Ustaz. Pas mau nyemplungin, pas plung, ganti deh niatnya buat si mayit. Atau ketika misalkan lagi sholat sunnah duha, pas mau salam, tamu ini sholat sunnah plus sholat hajat, atau ketika misalkan yang lain misalkan iya, seperti itu. Nah, kesimpulannya secara global taghyirun niyah itu mubtil. Ya, itu karena menunjukkan, mengindikasikan adamul yakin. Nah, tapi mubtil di sini, maaf, artinya nggak bisa. Ya, nah, tapi ada beberapa contoh
pengecualian. Ya inilah Pak, ciri-ciri kaidah fikih itu pasti ada pengecualiannya. Ya, ciri-ciri kaidah fikih. Nah, itu katakanlah ya, kaidah ini mencakup 50 masalah fikih parsial di bawahnya. Nah, tapi ada pengecualian yang mana dia nggak pakai kaidah tersebut. Nah, contohnya adalah lagi sholat misalnya, ya lagi sholat zuhur, saya ke masjid terlambat, akhirnya sholat zuhur misalnya katakan sendiri, sholat zuhurnya sendiri, ya seperti udah nggak ada makmum lagi. Pas udah 1 rakaat 2 rakaat ternyata ada jamaah. Nah, maka saya tadinya sholat zuhur jadi niatin ganti jadi sholat sunnah. Ya, jadi sholat sunnah. Nah, maka saya salam dari 2 rakaat. Nah, itu hukumnya boleh. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab ya. Yang penting secara global tagyirun niyah nggak boleh. Apalagi tata'allaq bihi hukukul adami. Ya, seperti itu nggak boleh lagi, nggak boleh ya, seperti zakat dan seterusnya. Ya, lanjut ya. Ya. Lanjut. Ya, mangga. Ketiga yang wajib ditentukan yang secara terinci. Yang secara terinci. Yang kaidah ketiga. Kaidah yang secara terinci. Yang secara terinci sesuatu yang di dalamnya disyaratkan penuh tafsir qabla dan yang secara terinci di sini nggak disebutin. Nggak dicontohin. Nah, apalagi kalau disebutkan secara terinci gitu. Ya, misalnya sebagian ulama sebagian ulama mengatakan misalnya puasa harus katakan sauma godin misalnya. Ya, sauma godin harus saya niat puasa besok per hari. Ya, per hari misalnya. Nah, tatkala tidak dikerjakan ya maka hukumnya batal. Saya niat puasa ada gitu aja, nggak ada besok harinya. Ya, seperti itu. Nah, itu maka batal. Ya, Allah a'lam bishawab. Yang penting di sini tadi nggak dibahas. Ya, lanjut. Ya. Kaidah yang ke-6, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sebuah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan. Ya, seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah yaitu saya yakin tadi sholat subuh ya pakai wudu udah. Ya, wudu biasa sholat subuh. Nah, jam 6 atau jam 7. Nah, saya ragu ini udah batal apa belum wudunya nih. Yang penting belum melaksanakan apa-apa yang membatalkan wudu. Ya, begitu juga sholat maghrib ke sholat isya itu sering banget. Nah, sholat maghrib ya yang penting udah wudu. Nah, sekarang azan isya nih, tadi udah batal apa belum? Ya, jadi yakin masih punya wudu maghrib dan ragu sudah batal apa belum wudunya ketika isya. Nah, maka itu hukumnya adalah dia masih punya wudu. Ya, paham ya? Seperti itu. Contoh yang lain adalah contoh yang lain adalah misalnya ini ya contohnya tadi apa? Wudu dan batal ya. Wudu contohnya dah. Nah, begitu juga jumlah rakaat ya. Ya, misalnya lagi capek ya, kemudian baru lagi safar, kemudian sholat sendiri. Ya, sholat sendiri. Nah, itu sholat zuhur misalnya 4 rakaat ya. Ya, atau dia jadi imam gitu. Atau dia sholat cuman berdua ya, habis itu lupa ya, makmum sama imamnya juga lupa. Nah, ini saya sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya, lagi rakaat ketiga atau rakaat keempat dia ragu. Ini udah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat nih. Maka gimana hukumnya? Hukumnya maka anggaplah yang paling dikit. Ya, seperti itu. Dia ragu rakaat ketiga apa rakaat keempat. Ya. Dia ragu rakaat kedua apa rakaat ketiga. Maka dia ambil yang paling dikit. Ya, tapi lucu juga sih kalau baru 1 rakaat dia ragu. Ini rakaat 1 apa rakaat kedua? Ya, istilahnya baru main aja udah ragu. Ya Allah, ada nggak gitu ya? Ya, mungkin dicontohin nanti Anda. Udah berapa ronde ya? Ada baru main udah ragu ya. Nah, jumlah rakaat ini. Nah, maka dipilihlah yang paling dikit paling yakin. Ya, lanjut.
Kaidah yang ketujuh, Iya, al-aslu baqa'u makana ala makana. Ya, al-aslu baqa'u, ya. Terjemahannya Hukum asal sesuatu adalah kesinambungannya dengan sifat yang telah ada sebelumnya. iya. Ya, saya ulangi. Hukum asal sesuatu, maksudnya hukum asal sesuatu itu adalah hukum yang diambil, ya, yang dipegang dalam sesuatu itu bahwasanya dia masih bersinambung dengan sifat yang ada sebelumnya. Ya, misalnya gini, contohnya ya buka puasa misalnya. Nih dikit lagi mau puasa nih. Ya, buka puasa. Ya, buka puasa. Ya, dia tahu-tahu makan aja, misalnya lagi nggak ada jam, ya nggak ada jam. Nah kemudian nggak ada azan. Jadi jam ini, Ustaz, menurut sebagian ulama ini qot'i ya, qot'i. Jadi kalau ada jam, ya jadwalnya selama jamnya benar ya, HP-nya benar, terus ada jadwal dari pemerintah atau dari khususnya pemerintah ya atau dari ormas ya. Nah itu hukumnya yakin, maka nggak usah ragu mau dengar azan atau enggak. Ya jadwal buka puasa ya seperti itu khususnya dari pemerintah, itu hukumnya dan jamnya benar. Nah itu hukumnya bisa dibilang yakin, maka silahkan walaupun enggak apa namanya nggak dengar azan. Nah ini nggak dengar azan, nggak bawa HP dan nggak tahu jadwal buka puasa. Nah akhirnya dia ijtihad ya, ijtihad. Nah atau ya dia tahu dia ada jam nggak dengar azan tapi jadwalnya ragu. Ini jam 5 lewat 55 apa jam 5 lewat 50 nih, ragu-ragu. Nah maka al-aslu baqa'u makana ala makana. Artinya apa? Itu masih siang, belum maghrib. Itu maksudnya adalah kesinambungannya dengan sifat yang telah ada sebelumnya, yaitu masih siang. Puasa ini masih berlanjut. Ya, jadi kesimpulannya ya, barang siapa yang berani buka puasa dengan ijtihad dia, nah ternyata adalah dia belum buka puasa. Nah, maka itu hukumnya puasanya batal. Ya. Oh, coffee break. Oh ya, mungkin 14.15. apa namanya? Mau istirahat dulu berarti ya? Oh, pada dulu. Ya, apa? 10 menit? Ya, Bapak-bapak semuanya. Insya Allah sebelum zuhur kita baca 15 kaidah. Tapi insya Allah sekarang kita istirahat dulu kurang lebih sekitar 10 menit. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.